Hai semuanya, kalau kemarin kita udah bahas soal apakah Alkitab itu bisa dipercaya atau enggak. Kali ini kita akan lebih bahas soal sejarah karena pertanyaan yang kita akan jawab adalah pertanyaan ini. Bagaimana Alkitab bisa dikumpulkan sampai yang kayak sekarang ini? How did the Bible come together? Karena unik banget, penulis Alkitab itu bisa range waktunya sampai 1600 tahun. Tapi bisa masuk ke dalam satu buku yang sama. Makanya menarik banget, pasti ada yang ngumpulin. Kalau di dalam Alkitab sendiri pernah menuliskan begini. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Menarik sekali karena ternyata buku di seluruh dunia yang paling laris adalah buku Alkitab. Bahkan saat ini udah diterjemahkan ke 500 bahasa. Kalau itu satu Alkitab ya diterjemahin. Kalau cuman parsial kayak cuman New Testament atau cuman Injil, itu bisa sampai 2500 bahasa. Dan banyak banget orang-orang yang niat untuk menyalin ulang tulisan-tulisan ini. Lebih daripada kopi-kopi buku-buku J.K. Rowling, buku-bukunya Towson dan buku-buku orang-orang penulis-penulis terkenal saat ini, kopinya itu masih kalah sama jumlah kopi Alkitab. Dan memang zaman dulu mereka mengkopinya dengan bukan alat cetak awal-awal. Tapi kalau kita track back banget dari awal banget, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu Tuhan gak langsung masukin ke dalam buku sejarah atau ensiklopedia. Makanya Tuhan baru memberitahu apa yang terjadi kepada Musa untuk Musa mencatatnya di kitab Kejadian. Jadi mulai muncul 5 kitab pertama, itu yang tulis Musa dan ada asistennya. Lalu selebihnya muncul kitab nabi-nabi. Setelah kitab nabi-nabi muncul kitab tulisan-tulisan. Nah, ini dibagi jadi 3 sama orang Israel. Orang Israel ngelihat itu sebagai Torah, the law, 5 kitab. Lalu ada Nevi'im, itu nabi-nabi. Lalu ada Ketuvim. Lalu ini Ketuvim ini buku-buku kayak lagu, kayak Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Nah, kalau Taurat sendiri itu disahkan sebagai 5 kitab Musa itu pada tahun 400 sebelum Masehi. Dan Nevi'im itu baru dikumpulin dan dibikin saklek di tahun 50 sebelum Masehi. Kalau Ketuvim sendiri itu memang banyak banget orang beda-beda. Ada yang percaya Amsal, ada yang gak percaya Amsal, ada yang percaya Pengkhotbah, ada yang gak percaya Pengkhotbah. Makanya Ketuvim sendiri sampai pada akhirnya gak dibikin saklek mana-mana aja yang termasuk ke dalam kitab suci. Nah, tapi waktu zaman tahun 90-an, akhir dari abad pertama, mereka akhirnya mengadakan konsili Jamnia. Mereka menulis, oke, kita bikin Old Testament. Kita bikin, waktu itu mereka gak ngomong Old Testament, mereka mau bikin satu kitab yang saklek. Dan akhirnya mereka membuat sebuah kriteria, siapa penulisnya, lalu apakah itu kontradiksi, lalu apakah tulisan itu dipercaya oleh orang-orang waktu itu secara historik. Sehingga terkumpullah 39 kitab di akhir abad pertama. Lalu penulisan terus berlanjut, khususnya setelah Tuhan Yesus bangkit. Banyak orang-orang yang menuliskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itulah makanya sifat di dalam perjanjian baru itu lebih bukan nulis soal biografi atau sejarah, tapi mereka menulis seperti surat. Seperti surat-surat Paulus, seperti Lukas yang menuliskan untuk Alfeus. Ketika ada seseorang yang ingin bercerita dan ceritanya ini pengen diberikan kepada orang lain, disinilah kehendak Roh Kudus untuk memakai umatnya memberitakan Injil melalui apa yang ditulis. Makanya di dalam perjanjian baru mereka menulis dengan sebuah cara yang berbeda dengan perjanjian lama. Kira-kira penulisannya tahun 50 sampai 90 itu perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu dibaca oleh beberapa gereja.
Walaupun gereja-gereja nggak semua membaca perjanjian baru kitab-kitab yang sama semua. Ada gereja yang cuma baca Matius, Markus, Efesus, dan Korintus. Tapi di gereja lain ada yang bacanya Filipi, Kolose, dan Lukas. Jadi semua gereja-gereja waktu itu beda-beda, tapi mereka percaya bahwa apa yang mereka baca itu sama dan memberitakan Yesus yang sama dan cerita tentang kebangkitan yang sama. Makanya waktu itu mereka nggak terlalu pusing. Walaupun waktu itu banyak banget mulai ada ajaran-ajaran sesat, tapi dengan mudah gereja tahu mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Sehingga tidak terlalu memiliki urgensi atau kepentingan untuk menjadikan perjanjian baru sebagai satu buku yang saklek. Namun di dalam perjalanannya, perjanjian baru sendiri hampir catatannya hilang totally. Karena tahun 303 Roma itu ngebakar semua catatan Kristen. Nah, bersyukur banget ada beberapa kelompok-kelompok Kristen yang masih nyimpen scroll-scroll atau gulungan-gulungan kitab perjanjian baru yang mereka keep banget, mereka jaga banget. Dan memang berhasil, orang Roma gagal untuk membinasakan catatan-catatan itu. Dan beberapa puluh tahun selanjutnya, maka diadakanlah sebuah konsili yang namanya Concili of Carthage. Disinilah mereka merumuskan ada 27 kitab perjanjian baru yang sesuai dengan pengajaran dan sejarah dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran di dalam perjanjian lama. Akhirnya dari situ mereka memegang ada jadi di akhir abad 4 muncullah perjanjian baru yang dikompil sama perjanjian lama yang sekarang kita pegang ada 66 kitab. Nah, di dalam perjalanannya kalau kita masih mau melihat bagaimana Tuhan menjaga firman-Nya untuk tetap berada di dunia ini, Tuhan ternyata pakai John Wycliffe untuk menulis terjemahan bahasa Inggris pertama pada tahun 1380. Walaupun waktu itu dia dianggap sesat dan bidat karena dia berani menerjemahkan dari bahasa Latin, namun banyak aksinya yang dipuji dan diikuti oleh orang-orang lain. Dan orang-orang lain mulai memikirkan, oke, kita bikin printing press yuk untuk nyiptain Alkitab sebagai buku yang bisa dibaca oleh banyak banget. Jadi dicetak untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Karena mereka kan dulu tulis tangan tuh. Dan agak lama untuk menciptakan satu kopi Alkitab. Maka diciptakanlah mesin cetak. Nah, itulah akhirnya teknologi awal-awal itu sangat maju. Di tahun abad 13, 14 itu teknologi maju banget. Dan teknologi ini maju banget untuk mengembangkan Alkitab. Erasmus menerjemahkan perjanjian baru dari bahasa Yunani asli itu tahun 1516. Dan banyak banget sejak saat itu orang-orang menerjemahkan ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Nah, kita melihat bagaimana banyak sekali perjuangan orang-orang yang memperjuangkan Alkitab. Bahkan ada yang mati dibakar karena menerjemahkan Alkitab. Di sinilah mereka percaya bahwa Alkitab itu ditulis untuk orang lain, ditulis untuk dibaca, ditulis untuk dimengerti, ditulis untuk mengetahui cerita Injil, sehingga banyak orang boleh membacanya. Yang sampai hari ini kita bisa baca di device kita, bahkan kita bisa dengan mudah dapetin setiap ayat Alkitab yang kita mau cari by Google. Disinilah kita mau sama-sama menghargai dan bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan sehingga Alkitab sampai hari ini masih bisa kita baca dan dikompil sedemikian baik dan lengkap dan dicetak di buku. Bahkan dibuatkan aplikasinya untuk memudahkan era digital saat ini. Disinilah kita boleh percaya bahwa memang bahwa rumput, bunga, semua sementara yang ada di dunia ini. Tapi di dunia ini ada yang gak sementara. Word of God, firman Tuhan itu tidak sementara, itu kekal. Tuhan menjaganya, Tuhan memimpin tulisan-tulisan ini boleh ada sampai hari ini.
itulah yang boleh kita sama-sama syukuri, dan kita mau sama-sama menghargainya dengan sungguh-sungguh belajar firman. Dan kita akan pengen terus stay curious. Kita besok akan bahas Can we trust the English translations of the Bible? Ini kita akan bahas soal terjemahan. Thank you. God bless you all.